wabarakatuh. Jumpa kembali di channel YouTube kami, Mahkotku Malang. Kali ini kami akan berbagi pengalaman rekan-rekan mengenai mengapa maggot yang sudah berusia tua itu tidak kunjung menjadi prepupa. Dalam hal tersebut sangat dipengaruhi oleh beberapa hal, terutama kalau kita pembesaran maggot itu awalnya dari media basah, rekan-rekan. Kalau dari media basah itu betul untuk menjadi maggot itu memang besar-besar, tapi kemudian kalau dibiarkan dalam kondisi basah itu juga tidak akan menjadi prepupa. Ya menjadi prepupa cuma tidak bisa maksimal gitu, rekan-rekan. Tapi kalau umpama dalam kondisi basah seperti ini kan kondisi basah habis pembesaran 1 kali pakan. Pembesaran 1 kali pakan kondisi basah, terus kita diamkan saja, rekan-rekan. Nggak usah dikasih makan nggak usah dikasih katanya serbuk gergaji, kita biarkan saja. Kita angin-anginkan, rekan-rekan. Kita biarkan selama 3 sampai 4 hari, rekan-rekan. Jangan sampai dikasih makan, karena nanti kalau udah usia kita biarkan 3 sampai 4 hari itu kondisi maggot akan kering. Dari kering tersebut akhirnya maggot yang tadinya sudah berusia tua tidak mau jadi prepupa, akhirnya jadi prepupa sendiri, rekan-rekan. Nah, berikut ini penampakan dari maggot setelah kita diamkan 3 sampai 4 hari. Sangat berubah. Banyak ya, rekan-rekan, banyak yang muda yang menjadi prepupa. Tapi kalau itu setelah kita angin-anginkan, kita kasih makan, itu nanti gerak terus nggak makan, malah nggak jadi prepupa itu, rekan-rekan. Malah terus kondisi basah terus nggak jadi prepupa. Tapi kalau kita diamkan dengan kondisi kayak yang tadi itu selama 3 hari, itu pasti itu maggot yang udah tua pasti jadi prepupa. Nah, ini contohnya ini banyak sekali yang sudah menjadi prepupa, kan. Itulah keunggulan kalau kita membuat indukan itu dari metode 1 kali pakan sampai panen. Kalau dibuat buat prepupa itu besar-besar maggotnya, rekan-rekan, dan sangat bagus kalau umpama dijadikan lalat BSF. Ya cuma itu tadi, kalau nggak diangin-anginkan kayak gini itu nggak bisa maksimal, nanti jadinya prepupa nggak bisa maksimal. Ya jadi cuma dikit-dikit, tapi kalau kita diamkan basah gitu malah kabur nanti prepupanya kalau nggak dibersihkan semua terus diangin-anginkan. Biasanya kalau dibiarkan kondisi basah terus itu lewat pojok-pojok, rekan-rekan. Pojok-pojok biopon itu kabur nanti prepupanya kalau kondisi basah, kalau tidak segera kita bersihkan medianya. Kalau umpama dalam waktu 3 hari 4 hari masih basah, ya kita tambah saja, rekan-rekan. Kita biarkan sampai kondisi benar-benar kering. Kalau sudah kering itu pasti jadi prepupa. Asalkan usia maggot itu kalau sudah 1 bulan ke atas itu biasanya itu pasti, dan pasti sudah tua. Kalau 1 bulan ke atas itu pasti sudah tua dan sudah siap apabila untuk dijadikan prepupa, itu sudah siap. Kalau kita rasa maggot yang ada dalam biopon kotak tersebut yang nggak ada papan migrasinya tersebut sudah banyak prepupanya, minimal 20% lah, 20% 25%, kita lihat biopon tersebut sudah banyak prepupanya, kemudian kita pindah, rekan-rekan. Kita pindah ke biopon yang ada migrasinya. Kita pindah ke biopon yang ada migrasinya, lalu kita kasih pakan dengan pakan yang basah, rekan-rekan, agar prepupa bisa migrasi. Kalau tidak kita bantu dengan pakan yang basah, itu nanti prepupanya malah diem saja, malah yang masih berwarna coklat naik-naik semua itu bersamaan sama yang hitam.
Tapi kalau kita kasih pakan dengan kondisi basah itu maggot yang belum jadi prepupa ya akhirnya makan di biopon yang ada migrasinya. Nah, kemudian prepupanya saja yang migrasi. Ya ini tadi rekan-rekan hasil dari dari prepupa yang telah kita diamkan selama 3 sampai 4 hari. Cara ini sudah sering saya lakukan. Itu tadi, kalau tidak menggunakan cara kayak gini ini sering kami mengalami putus siklus, itu sering rekan-rekan. Untuk menjaga gimana caranya ini tadi, ya mungkin bagi kami ini yang mungkin paling tepat untuk menjaga siklus siklus prepupa rekan-rekan agar tidak telat. Karena kalau umpama sampai telat itu nanti siklus budidaya maggot kita jadi terhenti rekan-rekan. Itu harus dijaga dengan benar rekan-rekan. Harus dijaga jangan sampai telat prepupanya. Masalahnya kalau sampai telat itu nanti imbasnya ke peternak kita yang lain. Jadi nggak ada pakannya nanti, nggak ada suplai makanan dari maggot ke ikan lele ke unggas itu rekan-rekan, malah rugi sendiri kita. Kalau untuk induan ini saran saya gunakan 1 kali pakan saja rekan-rekan, lebih efisien, lebih menyingkat waktu, bisa di menit. Nah, ini hasil dari prepupa yang naik tadi. Ini bisa dipastikan kalau 1 minggu kalau 20 sampai 30 kilo itu dapat rekan-rekan. Kalau dengan menggunakan cara yang kayak tadi itu rekan-rekan. Kami rasa cukup sekian dulu ya rekan-rekan. Apabila ada kata-kata atau tutur kata kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya rekan-rekan. Dan kami berterima kasih pada rekan-rekan viewers, subscribers yang telah mendukung berkembangnya channel Maggot Gumalang dan dengan setia menonton channel Maggot Gumalang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.